Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rizky Fandi dari kelas SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Nah, berikut adalah tujuannya. Di sini ada peta proses yang berisikan stakeholder sama use case skenario. Terus memperkenalkan model desain. Model desain itu dibuat dari model persyaratan. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram urutan dan diagram komunikasi yang sebelumnya dikenal dengan diagram kolaborasi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan satu atau dua skenario use case dan sebuah fragmen dari satu skenario use case. Analisis membantu kita untuk memodalkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung oleh sistem, dan desain membantu kita membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Nah, ini Anda masukkan untuk analisis ketahanan, yaitu kasus penggunaan, skenario use case, diagram activity, dan model domain. Ini adalah komponen batasan. Menurut Jacobus dan Rockman pada halaman 183, itu kelas batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Komponen layanan itu kelas atau komponen kontrol mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain. Komponen entitas itu adalah komponen kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Komponen layanan dan entitas. Ini ada komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Itu menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama adalah pilih use case, yang kedua ubah diagramnya, yang ketiga ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan. Ini mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Ini variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, nomor urut, daftar parameter, kondisi penjaga, dan parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, analisis formulir use case atau diagram kegiatan. Ini identifikasi komponen batas, identifikasi komponen layanan. Langkah 2C, identifikasi komponen entitas. Langkah 2D ada identifikasi interaksi tambahan. Identifikasi metode make reservation pada object reservation service itu mengembalikan project reservation ke reservation UI. Ini langkah 2D, identifikasi metode tambahan. Contoh diagram komunikasi itu ada dua skenario primer yang berhasil dan skenario sekunder yang gagal. Ini contoh diagram komunikasi 1, ini yang contoh diagram komunikasi 2. Diagram urutan itu memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Ini adalah mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Pecahan itu menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, dan memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram. Ini contoh pecahan. Contoh diagram pecahan itu skenario primer berhasil, skenario sekunder tidak berhasil, dan diagram urutan fragmen yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragmen. Contoh satu diagram urutan. Contoh 2-nya. Ini contoh 3. Ringkasan dari modul 8 ini adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Terus yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, communication diagram, dan sequence diagram. Terima kasih.